Dulu, dulu saya jahatnya luar biasa. Era apa? Tahun 1999 akhir, saudara. Ya, itu terjadi pembakaran gereja. Itu saya. Gereja yang ada di Citayam. Kalau nggak salah itu gereja GPDI. Hamba Tuhannya Pendeta Edi Tenggano. Itu gereja saya bakar bangunannya sama jembatan kan dari bambu itu saya bakar. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa cahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah serta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana ada dan naungan selain di bawah naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana para hamba Allah sedang memburu pendeta Yosua yang mengaku dirinya adalah seorang murtadin yang hendak membakar gereja katanya ya. Jadi kesaksian-kesaksiannya yang dahulu pernah dia buat tentang bagaimana dia mengaku seorang ustadz dan oleh karena gagal memurtadkan pendeta lalu dia membakar gereja, terus 3 gereja, terus jembatan lah segala macam. Pokoknya kriminal-kriminal itu yang dia buat saat ini terungkap ya, bahasanya dia adalah seorang pembohong, dia seorang pendusta, dan saat ini para hamba Allah ya, khususnya kaum muslimin tengah memburunya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Teman-teman, kalau Anda ingin murtad ya murtad aja, nggak ada masalah, itu nggak delik hukum. Semua orang bebas memeluk agama, tapi jangan ada telepon dulu, tunggu. Iya, jadi jangan pernah mencampur adukan. Kalau memang ya, kalau dilihat dari tadi pembicaraan saya dengan Pak Tobi di sana, bahwasannya si Yosua ini pindah dari Islam ke Kristen itu karena motif ekonomi, gitu loh. Karena pada zaman tahun 90 untuk pengajar di Madrasah Ibtidaiyah itu memang belum sejahtera sebagaimana sekarang ini, gitu loh. Dan Muhammad Yasin ini bukan guru agama. Ya, bukan guru mata pelajaran agama, tapi mata pelajaran semuanya. Kalau guru kelas kan semua pelajaran harus dikuasai, begitu, kecuali agama. Itu, kecuali agama dan olahraga. Makanya dia pindah ngajarnya kepada sekolah kekristenan. Nah, dari situ kita dapat ketahui bahwa si Yosua ini bukan seorang guru agama, gitu loh. Guru apa? Guru apa? Guru kelas. Oh, guru kelas. Jadi bukan guru agama, Bang. Kalau guru agama di sekolah itu kan khusus, guru agama pendidikan agama Islam itu khusus, sama guru olahraga biasanya terkhusus beda. Iya. Tapi kalau dia ngajar pindah dari sekolah Islam ke Kristen, ya, itu merupakan guru kelas. Jadi semua pelajaran harus diketahui, dikuasai gitu, kecuali agama. Makanya kita tahu bahwa dia bukan guru agama. Itu guru Bang. Umum, guru umum itu. Iya, guru umum. Guru umum. Oke. Silakan Bang. Ya, jadi saya lanjutkan kembali. Tadi ada telepon. Ya, inilah teman-teman, sekali lagi bahwa tujuannya adalah bahwa waktu dia menjadi seorang muslim, dia itu membakar gereja. Tujuannya adalah bahwa di ajaran Islam itu boleh bakar gereja. Itulah supaya dia mendapat apresiasi dari orang Kristen, terutama Manubulu.
dan channel-channel yang lain dijadikan narasumber. Nah, bukti tadi bahwa dia memang berpindah agama itu karena faktor ekonomi, mendapatkan rumah, mendapatkan mobil dan seterusnya. Habis itu hebohlah dia bahwa ada seorang mantan guru pesantren, hampir kurang lebih sama 11-12 kayak Saifuddin Ibrahim gitu ya teman-teman ya, kurang lebih sama. Kalau Saifuddin Ibrahim itu kan residivis gitu ya, terus kemudian DPO. Kalau ini enggak, sekarang juga jadi daftar pencarian kami nih, dan pihak kepolisian juga harus segera menangkap orang ini karena waktu dia beragama Islam dia membakar rumah ibadah umat Kristen. Nah ini mencederai hukum dan atas nama Islam dibawakan kan gitu. Nah ini yang kita fokuskan di sana, bahwa ini orang berbahaya kalau dibiarkan. Setelah di tracking tadi ya, memang dia sudah mobile teman-teman, dia nggak pernah stay di satu tempat karena sudah merasa paranoid, takut dan seterusnya. Ya hidupnya udah nggak nyaman teman-teman. Itu dari saya Pak Jul. Ya, terakhir kita lacak itu ya, dia itu ada di Salatiga karena saya lihat dia itu dimasuk di komunitas jual beli kendaraan, dan di situ dia, ntar ya akan saya share juga ya teman-teman. Nih, nggak berbahaya Pak Jul, nanti Pak, udah risiko ke channelku, kalau kehapus tak bikin lagi, itu aja. ya udah cukup di sini aja. Nih ya, nomor teleponnya di sini bisa terlihat teman-teman. Nah, dari mana saya dapat nomor telepon itu? Ada. Saya dapat nomor telepon dari sini. Dan teleponnya masih aktif. Ini saya membantu Bapak Kepolisian untuk segera penangkapan terhadap orang ini. Dan apa sih yang membuat kami ini geram, membuat seluruh bangsa elemen masyarakat ini geram, baik yang Hindu, Buddha, Kristen maupun agama-agama yang lain, karena orang ini sudah melakukan tindakan kriminalitas, yaitu dengan cara mengaku membakar sebuah gereja. Di mana pengakuannya? Akan saya putar videonya di sini, biar kita nggak dikatakan bohong ya. Ntar ya. Nah, di sini ada 2-3 kesaksian loh ya. Satu di channelnya seputar iman. Di sini dia ngaku. Kita putar sedikit segini. Kita akan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saya dibesarkan di lingkungan udah, kita nggak usah dengerin. hidayah. Orang tua saya melanjutkan saya kembali. Saya lanjutkan lagi pesantren bersama dengan paman saya juga. Pengajian mahasiswa, ustadznya mengajarkan saya begini. Nah, di tahun 1999, saya tuh nyari pendeta, ingin saya Islamkan dengan dalil Al-Quran. Al-Quran yang jumlahnya 6.000, itu ada beberapa pendeta saya datengin, saudara. Gak berhasil saya ngislamin pendeta. Kecewa saya. Nah, tujuan saya kan ngislamin pendeta. Ya memang nggak bakal berhasil kalau nggak pernah kami disuruh untuk mengislamkan orang. Nggak ada ajaran Islam itu untuk mengislamkan orang. Kita tujuannya hanya berdakwah. Ya berdakwah. Tidak ada pemaksaan dalam ajaran Islam. Sejak Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah memaksa orang. Nggak pernah. Jadi nggak ada ajaran Islam itu memaksa orang masuk Islam. Nah orang inilah cenderung mendiskreditkan Islam, bahwa Islam itu ajaran memaksakan. Itu kira-kira poinnya di sana yang saya tangkap dalam video itu Pak Jul. Silakan. Pak Jul mungkin nggak berisik kali di sana Mas Panji. Iya. Jadi intinya memang Bang, orang ini kembali ya. Kalau seorang dari kekristenan menjadi mu'alaf, dia akan menggunakan otaknya atau akal pikirannya. Tapi kalau dari Islam kepada kekristenan, dia hanya berjarak 1 jengkal antara pusar dan kemaluan. Terbukti sudah dia keluar dari keislaman murtad hanya karena faktor ekonomi. Gitu loh. Hanya faktor ekonomi. Maka tidak salah kalau dia menerapkan cara-cara yang dulu dia berpindah agama untuk memurtadkan orang lain. Karena faktor ekonomi inilah, maka pantas kemiskinan akan mendekatkan diri kepada kekufuran. Gitu loh Bang. Jadi
umat Islam tuh harus kaya. Bukan begitu Mas Panji. Jadi waktu dia berada di Muslim itu memang kita semua Muslim tidak ada pengajaran untuk membakar gereja. Betul. Jadi dia itu beranalogi sendiri, bermimpi sendiri, sehingga agama kita yang Islam ini dijelekkan. Itu pengakuan sepihak. Padahal di Al-Quran sendiri tidak ada satu ayat pun yang kita disuruh untuk membakar gereja. Apa itu? Saya akan langsung ini ya. Putar ini kesian, nggak usah saya blok-blok, ini kelihatan sendiri ya teman-teman. Nih, Kalau satu gereja masuk Islam semua, waduh, luar biasa bidadari saya punya. Saya jahatnya dulu saya jahatnya luar biasa. Akhirnya apa? Tahun 1999 akhir, saudara, ya itu terjadi pembakaran gereja. Itu saya, gereja yang ada di Citayam. Kalau nggak salah itu gereja GPDI. Hamba Tuhannya Pendeta Edi Tengano. Itu gereja saya bakar bangunannya sama jembatan kan dari bambu itu saya bakar. Sama gereja GPIB Kampung Lio Depok. Dan gereja ya jelas ini Bojonggede, pengakuan 3 gereja. Di saya sini bakar. juga ada pengakuan. Jadi ada 2 pengakuan ya teman-teman di channel Seputar Iman. Dan di channelnya ini si Ucup ini, Manu Bulu, juga dia mengaku pembakar gereja. Ya, Hidayatul Ya, Atfal. di sini saya jelaskan sepintas-sepintas saja. bahkan Dan di sini juga ada sekolah pengakuan di di Raja Batak Channel. Di sini ada pengakuan pembakar gereja juga. Jadi banyak pengakuan-pengakuan palsu yang menyudutkan maupun memojokkan agama kita. Seolah-olah di dalam Islam itu kalau kita membakar gereja, kalau kita membunuh para kafir, kita akan mendapatkan 72 bidadari. Ini ajaran dari mana kayak begini? Kami semua Muslim, jangankan kita membakar gereja, menyakiti kafir-kafir yang zini itu bau surga aja tidak akan nyampe di hidung kita. Jadi apa yang disampaikan oleh si Yesua ini sungguh adalah penyesatan dan menimbulkan Islamophobia. Maka dari itu teman-teman Kristen jangan takut terhadap kami. Kami tidak asal membakar gereja. Meskipun itu dalam keadaan perang, Rasulullah berkata, janganlah kamu merusak satu pohon. Keduanya jangan menyakiti perempuan-perempuan dan jangan merusak tempat peribadatan. Itu jelas di situ ada ayatnya. Mungkin Mas Ugi bisa menampilkan ayatnya, mungkin teman-teman yang lain. Betul. Jadi di sini poinnya yang kita dapat ini, orang ini masih berkeliaran dan setiap hari mobile kemana-mana. Sebentar akan saya share ya di sini ya video-videonya. Bentar ya teman-teman. Iya. Di sini ntar. Dan dia sedang melakukan terus bergerilya. Di sini banyak video-video tentang ini ya. Dia mau membagikan berbagi berkat menjelang Idul Fitri ke saudara kita. Dibuka itu Pak Jul. Bentar, yang ini. Ntar ya, sampai saya tunggu dulu, ntar. Membagi sembako di malam takbiran katanya. Ntar, yang pas tadi yang mana? Ada di sini ya teman-teman, di sini. Yang poin di sini adalah dia itu menipu. Menipu apa maksudnya dia itu membagi kado untuk bulan tembakau untuk Lebaran. Tujuannya ya untuk memurtadkan orang. Coba lihat di sini hampir semuanya dia memakai atribut ke Islam-Islaman, memakai kopiah, ya, memakai sarung dan lain sebagainya. Coba lihat aja di sini. Dan juga di dalam channel di dalam sosial media dia. Nih, orang yang sudah dimurtadkan, entah itu moga-moga saudara kita nggak dimurtadkan ya. Karena dia sini bergandengan tangan dengan seorang laki yang memakai kopiah. Inilah cara-cara itu mirip dengan si Rizul Lubis, mirip-mirip. Orang ini harus segera ditangkap, polisi harus segera ditangkap. Karena di sini kesaksian sangat jelas sekali. Tadi pembakaran gereja. Tuh, jelas sekali ini. Gereja yang ada di Citayam. Dia udah mengakui dirinya juga jahat. Mengakui loh. Di 3 channel Bang Andi, 3 channel. Luar biasa sekali kan di sini. Ya silakan dilanjut sambil saya yang lain. Jadi teman-teman dia sudah mengakui dirinya jahat, membakar gereja begitu. Anehnya lagi gitu loh. Ini kok yang punya channel kok dibiarkan. Itu loh otaknya orang-orang ini taruh mana gitu loh. Sulitnya membangun gereja, ya.
ada kriminal pembakar gereja di depan matanya, malah dikasih duit, dijadiin narasumber. Ini otak warasnya kemana ini yang punya channel ini? Bukannya, oh lu membakar gereja gue dulu, laporin polisi dong. Tapi malah dijadikan anak buah. Ya saya paham maksudnya. Maksud mereka itu adalah bahwa ini orang tadinya waktu beragama Islam membakar gereja dengan asumsi dan penjelasannya dia bahwa arahnya ajaran Islam boleh seperti itu. Gitu loh. Memang tujuannya untuk mendiskreditkan Islam. Islam itu ajaran radikalisme dan seterusnya gitu. Tujuannya kan di sana. Ya dikembangkan terus. Akhirnya apa, dia sudah menjadi lahan sebagai narasumber, ya mendapatkan bonus gitu. Mendapatkan fulus. Ya tapi ya, alhamdulillah bos utamanya kan sudah ditangkap polisi nih. Tinggal anak buahnya satu persatu kan akan dihajar gitu ya. Artinya dihajar oleh hukum. Harus mempertanggungjawabkan karena ini berita bohong. Kalau dia hanya mengatakan ngeprank saja, saya pernah bakar gereja padahal tidak, ya ini menyiarkan berita bohong. Yang punya channel dan narasumbernya harus dikenakan sanksi hukum kan gitu. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Jadi para hamba Allah ini sedang menyusun rencana, ya, menyusun siasat untuk dapat menangkap pendeta Yosua, karena memang ini orang sangat meresahkan ya. Dalam setiap kesaksiannya acap kali selalu membuat narasi-narasi fitnah, narasi-narasi dusta yang menyudutkan Islam, dan yang paling menjengkelkan itu ketika dia mengatakan pernah di dalam Islam itu oleh karena membaca Al-Quran lalu membenci orang Kristen dan membakar gerejanya, membakar tempat ibadahnya. Ini sungguh tidak benar, dan ini sebuah dusta yang luar biasa yang mesti disikapi dengan tegas ya. Jadi kita harapkan semoga manusia satu ini ya, sang murtadin odong-odong ini, sang pendusta ini dapat segera ditangkap dan segera diadili dan masukkan ke dalam penjara. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ribudu Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.